Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus ya. Tema atau judul games kali ini, apakah dia soulmate-mu, twin flame ataupun karmik ya. Kira-kira siapa? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Taurus ya. Di sini ada 3 file. Kalau ada 3 orang, bisa si A untuk file pertama, si B untuk file kedua, dan si C untuk file ketiga. Ataupun kalau cuma satu orang, bisa pilih satu di antara 3 file ini ya. Apakah dia karmik, twin flame, ataukah karmik, twin flame atau soulmate ya. Kamu bisa pilih. Kalau terlalu cepat bisa di pause dulu, kamu pilih, habis itu bisa lanjut mendengarkannya ya. Saya mulai dari file pertama. Kita lihat, saya sisihkan file kedua dan saya sisihkan file ketiganya. Kita lihat untuk file pertama, apakah dia karmik, soulmate atau twin flame. Mau berikan energimu ya Taurus, sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Taurus. Apakah dia soulmate, karmik atau twin flame kamu? Taurus. Oke, di sini ada perjalanan ya, dimana saya lihat ada kebangkitan spiritual, ingin membuatmu happy, membuatmu nyaman. Ya, saya lihat di sini banyak beban ya Taurus yang kamu pikul dalam dirimu, dalam jiwamu. Yang mana mungkin kondisinya kamu bingung dengan hidupmu ya. Kenapa ya saya penuh dengan kekalutan? Kenapa ya penuh dengan rasa tidak nyaman? Saya di sini ya, kamu adalah belajar spiritual ya, bangkit untuk menuju jiwa yang murni, yang mana tidak mau mendengar kata orang, tidak mau membuat hidup menderita di dunia, lebih fokus pada kata hatimu tanpa melihat apapun ya. Saya di sini entah kamu dan dia ya lagi berusaha untuk membayar karma masing-masing, untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan jiwa yang murni. Apakah dia twin flame, soulmate, ataukah karmik ya? Saya lihat di sini dia adalah twin flame-mu, yang mana ya kalian berdua ditempa untuk bisa menjadi jiwa yang murni dengan proses yang tidak gampang. Ada putus nyambung, ada rasa kehilangan yang mendalam, ataupun mungkin kondisinya harus memilih, bingung, kata hatimu di mana, langkahmu di mana, bingung, dapat judge orang kiri kanan, keluarga, saya harus memilih mana, apakah saya harus korbankan dia, keluarga, diriku, ataukah yang lain. Tetapi pada saat kamu putus dengannya, kamu merasa sangat kehilangan, bingung mau kemana, mau dibawa kemana hubungan ini, stres, pusing ya. Tetapi saya lihat di sini kamu mau move on, lebih legowo. Saya lihat di sini kamu sudah tahu ya, agak sedikit spiritual, sudah lebih mengikhlaskan ya. Dia pergi untuk menjalani atau menyelesaikan karma. Kamu pun sama menjalani karmamu. Dimana saya lihat di sini mungkin dulu kamu merasa bahwa dia itu orangnya begini, dia itu orangnya gini. Pada saat berpisah, saya lihat di sini rindunya sangat mendalam, sehingga akhirnya kamu sadar bahwa dia adalah separuh jiwamu yang hilang.
yang mana kamu inginkan dia kembali, tetapi ya tidak tahu kapan semesta akan memberikannya lagi kepadamu. Ada penyesalan dalam diri, entah kamu entah dirinya sama saja menyesali apa yang terjadi di masa lalu, di mana kamu tidak terlalu fokus pada dirinya, tetapi kamu terlalu fokus pada orang lain, perkataan orang, takut dihakimi. Ya karena di sini ada ketakutan, penyesalan, secara emosional betul-betul mendalam, sangat rindu yang mendalam, ingin membelai, mencium, mendekapnya. Tetapi apa daya, mungkin ada beberapa yang sudah mempunyai pasangan, sehingga mau tidak mau, ya menyerahkan semua kepada semesta. Biar semesta yang membimbing, menuntun hidup kalian, ya. Saya lihat di sini ada energi kepasrahan ya, atau berserah ya, bagus. Jangan pernah takut. Kalau dia milikmu pasti kembali padamu. Ya, sekarang tugas kamu harus memperbaiki diri. Tugas kamu harus bisa lebih dekat dengan semesta. Tugas kamu harus bisa membahagiakan dirimu sendiri dulu. Ya, jangan berharap dia mau datang kembali kepadamu. Biar aja. Jangan berharap. Kalau dia mau kembali padamu pasti dia akan datang sendiri tanpa kamu minta, tanpa kamu panggil. Itu jodoh. Karena bicara perjalanan twin flame itu nggak mudah. Perjalanan twin flame itu sama seperti kita berjuang untuk lulus kuliah atau lulus kuliah sekolah. Dimana kamu bisa, guru cuma bisa mengarahkan, orang tua bisa membantu, mungkin membayar uang SPP, ya membantu belajar juga di rumah, tapi selebihnya kamu yang harus bisa menyelesaikan tugasmu. Sama seperti perjalanan spiritual, kamu dan dia harus masing-masing bisa menyelesaikan perjalanan spiritualmu sendiri untuk bisa mendapatkan ijazah itu, untuk bisa mendapatkan jiwa yang murni. Kalau kita bicara ijazah kan kita harus pertama belajar, pergi sekolah, mendaftar dulu sekolahnya ya, step by step kan. Belajar dulu di sekolah, setelah belajar di sekolah, habis itu kita ikut ujian, ya, habis itu naik tingkat dulu, ya, habis naik tingkat sampai di tingkat sudah akhir, kita ujian lagi, sampai kalau lulus, ya, baru kita bisa dapat ijazah. Siapa yang kerjakan? Ya kita sendiri. Siapa yang belajar? Ya kita sendiri. Dengan cara apa? Ya terserah. Mungkin kamu les, minta bantuan sahabat, minta bantuan orang tua, guru, dan lain-lain, tapi yang selebihnya yang menentukan masa depanmu, menentukan lulus dan tidakmu adalah dirimu sendiri. Nah, sama seperti perjalanan spiritual dalam hubungan twin flame. Jadi kamu jangan berpikir, wah dia cinta saya, dia sayang saya mau jadi pelakor atau pebinor, dia sayang saya kok, kan sama-sama saling cinta, sama-sama saling sayang. No, itu bukan perjalanan spiritual twin flame. Itu malah twin flame yang toksik. Kenapa? Karena masih ada kemelekatan. Saya harus memilikinya. Ya, karena orang bilang twin flame bagus. Oke, kalau dia seiring pertumbuhan jiwanya. Karena twin flame ini ibaratkan hubungan twin flame ini hubungan berat. Kita bisa dicaci, dimaki manusia ya, orang-orang toksik di luar sana karena kita masih fisik ya. Sekarang mental kamu di mana? Dalam perjalanan spiritual mental kamu diasah. Selama kamu yang tadi saya bilang toksik, kamu memang saya tahu bahwa dia ini twin flame saya, tetapi saya harus merebutnya. Dia belum siap dicaci, belum siap dimaki, belum siap dihujat, belum siap ditinggalkan, belum siap. Karena apa? Masih ada kemelekatan. Jadi jangan pernah merasa bahwa twin flame-mu itu akan 100% bersamamu. Kenapa? Karena dia masih tarik ulur bersamamu. Kenapa? Karena dia belum membayar karmanya, ya. Dia juga belum memahami arti spiritual. Kamu pun sama seperti gitu. Pada saat kamu suatu saat pasti union, ya jangan takut. Tidak di dunia ini berarti di dunia akan datang. Jadi legowo aja. Memang saya lihat di sini kamu sudah legowo ya, sedikit legowo. Tetapi kamu kadang-kadang masih bingung, apakah memang saya akan bersamanya, apakah tidak? Nggak usah dipusingkan. Kalau dia jodohmu pasti akan kembali, tanpa kamu minta, tanpa kamu cari, tanpa kamu mengejar. Semesta yang akan menuntunnya datang padamu. Ataupun sebaliknya, kamu akan dituntun untuk bisa bertemu dengannya kembali. Nggak usah takut. Di sini ikhlas. Saya lihat di sini kamu ikhlas ya, karena mungkin tapi masih ada kekecewaan yang mendalam dalam hati ya. Tetapi belajar untuk bangkit.
Ya belajar aja dulu untuk mentalmu. Ya, dia pun lagi bertumbuh. Adapun membayar karma, kamu pun sama, membayar karma dan bertumbuh secara spiritual. Untuk bisa lebih mendekatkan diri pada Tuhan, lebih mendekatkan diri pada semesta, lebih mendengarkan kata hati dibandingkan mendengarkan kata orang. Itu perlu proses, prosesnya tidak mudah, perlu perjuangan. Jadi nikmati, berserah, banyak doa, dan letting go ya, move on. Fokus pada dirimu, bahagiakan dirimu, jangan berharap pada orang lain, jangan berharap dia. Ya, kamu berharap dia, ujung-ujungnya dia karmik lagi, ya. Ataupun yang tadi saya bilang twin flame tapi toxic. Ya. Karena kalau orang bicara twin flame, tetapi kalau dia belum bangkit secara spiritual dengan cara semesta, ya, dia bisa menjadi toksik buat dirimu, ataupun malah dia menjadi karmik buatmu untuk bisa membuatmu lebih belajar lagi. Ya, jadi kamu bertumbuh dengan dirimu, dia bertumbuh dengan dirinya, dengan cara semesta sendiri. Jangan ada kemelekatan, ikhlaskan aja. Kalau dia jodohmu pasti kembali padamu, ya. Oke, itu yang saya lihat dari orang-orang terkoneksi dengan kamu di file pertama. Semoga resonate. Dan untuk zodiak, kalian terkoneksi dengan Libra, Sagittarius, Pisces, Gemini, Cancer, Leo, Aries, Taurus, Virgo, dan Gemini. Dari inisial ada huruf D, M, J, P, H, Q, L, D, Y, R, B, U, V, T, S, Y, H, W, C, dan Q ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, itu yang saya lihat ya dari pile pertama. Semoga resonate. Kita lanjut ke pile keduanya. Pile kedua. Saya sisihkan pile pertamanya, kita ke pile kedua. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Taurus yang memilih pile kedua. Taurus. Apakah dia soulmate, karmik, ataukah twin flame-mu ya? Oke, saya lihat di sini kamu belajar dari pengalaman masa lalu. Yang mana saya lihat di sini kamu lebih berserah, lebih enjoy, lebih happy, ingin bahagia. Ya, lebih berserah kepada semesta dan mau mencari cinta sejati. Wah, sama ya. Saya lihat di sini kamu belajar dari pengalaman. Kamu mau menjadi pribadi yang lebih baik, lebih fokus pada dirimu, lebih fokus pada semesta tanpa mempedulikan apa kata orang, ya. Saya lihat di sini kamu terbangkit secara spiritual tanpa ada mau mengorbankan siapapun, lebih fokus ya dengan dirimu, merelakan, mengikhlaskan. Keren ya. Aduh, kok miring-miring ya. Sabar ya, saya perbaiki dulu. Oke. Jadi apakah dia twin flame-mu di sini ya? Saya lihat di sini twin flame ya. Saya lihat di sini twin flame, jadi saya nggak usah terlalu banyak bicara lagi ya, karena kita hampir mirip-mirip dengan yang pile pertama tadi. Kalau dia milikmu pasti akan kembali padamu. Ya. Sekarang kamu jalani proses hidupmu, belajar dari pengalaman masa lalu, belajar dari pengalaman orang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Cintamu tunggu aja, dia akan datang dengan sendirinya padamu. Kamu nantikan aja, kamu letting go dengan dirimu sendiri, bahagiakan dirimu. Jangan kamu berharap dirinya datang untuk membahagiakanmu, tapi kamu buatlah dirimu untuk bahagia dari dirimu sendiri tanpa berharap siapapun yang membahagiakanmu. Ya, bedanya soulmate dengan twin flame itu kan, kalau soulmate itu kan dilihat secara fisik bagus ya, orang-orang lihat cocok serasi, tapi jiwa terguncang. Kalau di sini kamu banyak kendala, banyak masalah, seakan-akan udah beda agama, udah beda ini, beda itu, tidak ada restu orang tua, jelek pula, kiri iya, tetapi hati kok mau dia gitu. Tanpanya saya kayak hambar, tanpanya saya nggak nyaman. Makanya kamu biasa lihat ya, orang-orang yang kaya pun ya bisa bercerai. Kenapa? Tidak terkoneksi secara energi. Mungkin secara fisik oke, dia cantik, ganteng, kaya, menawan, apa yang nggak ada, semua sempurna. Tetapi kok cerai? Kenapa? Karena ibaratkan jodohnya udah sampai di situ. Ya, jodohnya udah sampai di situ.
Sehingga mau tidak mau ya harus berpisah. Dan itu punya perjalanan spiritual juga sendiri. Dari pengalaman-pengalaman itu. Bukan berarti saya suruh kamu berpisah ya. Untuk mencari twin flame, no. Itu pilihanmu. Karena saya bicara sebatas energi. Karena kalau kita melawan energi, yang tersiksa diri kita. Ya. Ada pun saya lihat di sini mungkin berserah ya, karena mungkin pasangannya sudah mungkin menikah, ataupun mungkin pasangannya sudah tunangan, mempunyai yang lain, ya, ataupun mungkin menangisi hidup karena ya saya menyesali kenapa ya saya tidak membuat menghargai dia, mencintai dia apa adanya. Sekarang saya mendapatkan balasan dari karmik. Ada beberapa yang saya lihat di sini membayar karma juga, penyesalan dari orang ketiga ataupun mungkin karmiknya ya. Yang mana kamu mungkin berpikir bahwa dia yang terbaik, dia yang hebat, ternyata dia malah membuatmu terluka. Ataupun mungkin kalau kamu terkoneksi dengan soulmate-mu sama ya, dilihatnya sempurna tetapi hatimu bergejolak, tidak bahagia bersamanya. Ya. Saya lihat di sini kamu letting go, lebih spirit ya, lebih mendekatkan diri pada semesta, berharap suatu saat mendapatkan orang yang terbaik. Ataupun mungkin di sini sekarang kamu cerai ya, dicampakkan, ditinggalkan, akhirnya kamu merana, kamu lebih fokus pada dirimu, lebih fokus pada semesta, menuntun apa yang ingin dia lakukan dibandingkan dengan dirimu yang dulu terobsesi, harus begini, harus begini, harus begitu, harus begitu. Sekarang kamu lebih fokus pada dirimu, apa yang ingin semesta berikan kepadamu itu yang kamu lakukan. Tidak terlalu terfokus pada yang macam-macam, ataupun mungkin selalu mendengar kata orang. Lebih jadi diri sendiri. Lebih ingin tenang, lebih ingin hikmat, lebih ingin mendengar suara Tuhan dibandingkan, artinya kamu tuh lebih banyak ya berserah aja gitu. Hidupmu sudah jauh lebih berubah dibandingkan dulu. Banyak perubahan dalam hidupmu. Yang mungkin dulu kamu takut sendiri, penuh dengan ketakutan ya, entah sendiri, entah takut apapun ya. Ataupun merasa cemas ataupun apa. Sekarang saya lihat di sini kamu lebih berani sendiri, malah lebih nyaman. Ya, kamu banyak belajar dari pengalaman-pengalaman yang mana itu bisa mendewasakanmu untuk bisa menuju ke jiwa murni. Ya. Ya. Ikhlaskan aja. Kalau dia milikmu pasti kembali padamu, macam seperti di file pertama tadi. Kalau dia milikmu akan kembali padamu, gak usah takut. Kalau dia bukan milikmu, berarti ada orang-orang yang sudah diberikan semesta kepadamu di hari esok yang lebih baik. Sekarang tugasmu berserah, perbaiki dirimu, ya, lebih fokus pada kebahagiaan dirimu. Kenapa? Energi kebahagiaan itu ada di vibrasi atas. Kamu bisa mendapatkan orang-orang yang sevibrasi, yang bisa membahagiakanmu, mencintaimu kalau kamu ada di vibrasi atas. Tetapi kalau kamu belum move on, ya orang-orang yang datang ya sama. Orang-orang yang membawa kemalangan, tukang gosip, suka ngeluh. Kenapa? Kamu di vibrasi bawah. Tapi pada saat kamu di vibrasi atas, kamu akan menarik orang-orang yang tulus, orang-orang yang sabar, orang-orang juga yang bisa mensupportmu, orang-orang yang apa adanya, tanpa melihat dirimu, latar belakangmu ataupun apapun, tapi memang betul-betul menginginkan mencintaimu apa adanya. Ya, jadi seperti gitu ya. Jadi untuk file kedua di sini, saya lihat orang-orang yang terkoneksi dengan kamu, twin flame-mu juga, ya. Saya lihat di sini kamu lebih berserah kepada semesta, memberikan yang terbaik, lebih enjoy pada dirimu, dan ya menantikan dia kembali datang padamu dengan cara semesta. Ya, oke, semoga resonate. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Cancer, Gemini, Virgo, Libra, Sagittarius, Pisces, Aquarius, dan Aries. Dari inisial ada huruf D, M, J, P, H, Q, L, D, Y, R, B, H, U, J, P, K, W, S, dan I ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up.
Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, kita lanjut lagi ke file ketiga. Semoga resonate untuk file kedua. Jadi sama ya. Jadi di sini tidak bisa saya langsung bilang, oh satu-satu ini file pertama harus soulmate, file kedua harus twin flame, dan file ketiga karmic. No, ini sesuai kartu. Ya, jadi disesuaikan. Jadi sudah 2 soulmate ya. Wah, keren nih ya. Berarti Taurus, hidupmu gimana hidupmu? Penuh dengan tekanan, itu perjalanan spiritualmu. Jangan pernah dianggap beban. Itu adalah anugerah untuk bisa belajar menjadi pribadi yang baik, bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri, dan bisa menjadi pribadi yang bisa menjadi manfaat buat dirimu dan orang lain ya. Karena perjalanan twin flame itu ada perjalanan misi. Ada misi. Ada sesuatu yang akan semesta bentuk dirimu ya. Kenapa saya wejangan begini ya? Karena untuk hubungan twin flame itu adalah hubungan yang agak sedikit ruwet ya, memakan energi, tenaga, biaya, bahkan semuanya ya. Tetapi di balik itu pasti kamu akan tahu jawabannya. Kamu dibentuk secara dari semesta untuk mentalmu, untuk bisa menjadi berkat untuk dirimu dan orang lain. Nikmati prosesnya saja. Ya, jangan pernah menyesali apapun yang terjadi dalam dunia ini, baik buruknya semua baik ya, karena ada hikmah di balik itu. Jadi nikmati dan ya ikhlas aja, apa yang dimau semesta itu yang kamu jalani ya. Oke, sekarang kita ke file ketiga. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Taurus yang memilih file ketiga. Apakah dia soulmate, ataukah twin flame, ataukah karmic? Kita lihat apa yang terjadi. Saya lihat di sini ada kepalsuan cinta. Yang mana mungkin kamu atau dirinya ini energinya bisa terbolak-terbalik ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan entah di dirimu atau entah di dirinya. Yang mana ingin menguasaimu, ingin menguasai hartamu, ataupun mungkin wah dia ganteng ya, wah dia cantik, dia seksi, saya mau tubuhnya. Ya, ataupun mungkin wah dia kaya, dia mapan, saya bisa dinebeng hartanya. Atau kamu berpikir wah orang tuanya kaya, miliuner, oke, saya bisa dapatkan hartanya dari mana? Oke, saya dekati anaknya. Ada beberapa ya. Jadi di sini ada hubungan karma, yang mana saya lihat orang-orang yang terkoneksi dengan kamu saat ini hanya membuatmu sakit hati dan sakit hati, makan hati ya. Saya lihat di sini kamu mau healing, mau ingin bebas ya, dimana mungkin ya kondisinya mungkin kamu juga yang seperti gitu. Ada beberapa pasanganmu yang mana kondisinya dulu kamu mungkin menyakiti dia, akhirnya artinya gini, kamu punya pasangan dulu ya baik, tetapi kamu merasa tidak puas karena ya ibaratkan tidak bersyukur. Kamu memilih untuk dengan pasanganmu saat ini karena mungkin menurutmu dia lebih up, orang tua setuju, lebih kaya, mapan, ganteng ya, secara fisik ya bagus, direstui semua orang supaya namamu oke. Ya, kamu menikah dengannya, ujung-ujungnya dia memanfaatkanmu. Ya. Entah dalam duit, keuangan, atau bahkan saya lihat di sini dia mencampakkanmu. Malah dia pergi dengan orang lain. Karena kamu sudah tidak mempunyai sumber daya. Di mana dia mau mencari suplai lainnya untuk bisa mendapatkan keuntungan dari orang itu. Ya, artinya keuntungan untuk dirinya dari orang itu. Dimana pada saat kamu masih bersamanya, dia artinya pada saat kamu masih mempunyai apa yang kamu punya ya, masih ada, dia bertahan padamu. Pada saat kamu sudah tidak mempunyai apa-apa, dia pergi meninggalkanmu. Ya. Saya lihat orang-orang yang terkoneksi dengan kamu di file ketiga ini memang toksik. Yang mana saya lihat di sini kamu berusaha untuk keluar dalam hubungan ini, tetapi masih pikir-pikir juga karena masih takut, masih ragu. Ataupun mungkin kondisinya kamu berharap dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik sehingga kamu menunggu, menanti dan lebih berserah kepada semesta. Padahal dia dalam hubungan toksik dengan dirimu, dimana kamu harus bisa membayar karma. Ya, dari dirinya kamu harus bisa membayar karmamu atas kesalahan kamu di masa lalu, ataupun atas kesalahan leluhurmu, orang masa lalumu, orang di dunia lalu ya, yang akhirnya kamu harus ibaratkan menanggung karmanya saat ini, ibaratkan karma leluhur, ataupun mungkin karmamu sendiri, yang mana kamu harus kuat, harus bisa lebih up,
harus bisa lebih semangat, ya. Ibaratkan kan hutang. Kalau kita punya hutang kan harus dibayar. Kamu mau lari ke lubang batu pun, sembunyi di lubang batu pun, atau kamu lari ke ujung dunia manapun, ya nggak bisa. Karma tetap harus dibayar. Kalau tidak dibayar tahun ini, kok tahun sih? Kalau nggak dibayar untuk dunia, di dalam dunia ini ya, saat ini ya, dunia hidup saat ini, kamu akan membawa ke kehidupan berikutnya. Begitu terus. Ataupun mungkin bisa berdampak lagi ke keturunanmu. Kamu harus kuat. Karena kamu harus bersyukur. Karena kamu mau dibebaskan, dilunasi hutangmu. Jadi nikmati. Harus disyukuri. Wah, saya untuk bisa ibaratkan kamu punya hutang 5.000 kan, yang tadi saya bilang, hutang 5.000, otomatis untuk kamu bisa mendapatkan uang 5.000 ya harus kerja. Kerja itu kan gak santai-santai. Kerja itu kan bisa panas-panasan, memakan energi, biaya, tenaga, pikiran, capek, lelah untuk bisa mendapatkan 5.000 itu. Ini syukur 5.000 ya. Kalau karmamu berat, tapi memang karma tuh berat ya, ya anggap aja 5 miliar ya. Supaya wah berat sekali nih mengelunasi utang 5 miliar ya, tengah-tengah lah. Contohnya 50 juta mungkin. Atau sesuai dengan yang kamu bisa lah ya, kamu sesuaikan. Karena berat ya, dimana perlu perjuangan. Mungkin harus hemat, harus banting tulang ya. Tapi pada saat kamu sudah membayarnya, sudah mengumpulkan uangmu, kamu membayarnya, kamu lega, lebih tenang, lebih damai, lebih nyaman, lebih happy. Sama, sekarang kamu lagi di posisi itu. Jadi jangan kamu nangis, jangan kamu takut, jangan kamu sesali. Kamu ikuti aja. Ya, kamu ikuti aja perjalananmu. Kamu ikuti aja alur semesta, jangan ikut alurmu. Ikut alur semesta untuk bisa mendapatkan hidayah, pembelajaran, untuk bisa mendapatkan jiwa yang murni. Dengan cara ini, semesta menegurmu supaya kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bisa bermanfaat buat dirimu dan orang lain, bisa menjadi berkat untuk dirimu dan orang lain. Itu aja, nggak pakai repot. Ya, jadi santai. Jangan saya harus bikin dia macam tadi yang saya bilang ya. Kamu berharap dia itu kembali padamu dengan jiwa yang baik, bisa berharap bisa berharap dia insaf. Masing-masing mempunyai perjalanan spiritual masing-masing. Entah kamu, entah dia juga. Ya, tetapi di sini kan saya cuma bicara bahwa energinya ini lagi karma. Ya. Kalau kamu mau bilang bagaimana supaya caranya dia bisa insyaf apa, yaitu rencana semesta. Ya, tapi kita hanya bahas sebatas apakah itu twin flame, karmik, ataukah soulmate ya. Karena kalau kita bahas lagi bagaimana caranya supaya bisa menjadi menghilangkan karmik ya, terus bagaimana sampai karmik itu bisa hidup bahagia dan kamu pun bahagia ya, nah itu sampai besok juga nggak selesai ya. Jadi fokus pada tema yang pastinya dia karmikmu yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Bayarlah semua itu, bayarlah karmamu dengan menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih ikhlas, menjadi pribadi yang lebih apa adanya, menyerahkan semua ke semesta tanpa ada kemelekatan, tanpa ada mengharapkan imbalan, tanpa ada berpikiran negatif terhadap orang-orang yang pernah menyakitimu atau membalas kebaikan dengan kejahatan atau kejahatan dengan kejahatannya dengan ya pokoknya intinya saling membalas gitu. Bagus kalau membalas kejahatan dengan kebaikan. Tetapi di sini kan kalau karmik kan kebanyakan kamu kayak macam kecewa, malah membalas atau malah mendoakannya. Ya, saling membalas atau saling mendoakan yang jelek-jelek, jangan. Ya, ingat karmik itu adalah anugerah untuk bisa mencapai kebebasan. Kamu mau bebas tidak? Kalau kamu mau bebas, jalani. Sama seperti kamu yang tadi saya bilang punya hutang. Kalau kamu mau tidak ditagih-tagih hutangmu, ya, namamu tidak tercemar ataupun tanpa ada tekanan, ya bayar. Nah itu, pada saat kamu sudah bayar, lunas, happy. Walaupun mungkin kamu kere, tapi happy.
Nah, sama seperti perjalanan karmik. Kamu sembunyi di lubang batu pun yang tadi saya bilang itu tetap akan dicari, akan bayar dulu sampai lunas. Baru habis itu kamu terlepas. Jadi bersyukur saat ini kamu membayar karma. Jangan pernah disesali. Ikuti aja prosesnya, legowo, dan menyerahkan semua kepada semesta untuk membentukmu menjadi pribadi yang lebih baik ya. Oke, jadi seperti gitu ya. Dan orang-orang terkoneksi denganmu ya. Dari zodiaknya di sini ada Aquarius, Scorpio, Libra, Virgo, Leo, Cancer, Gemini, Taurus, Aries, Sagittarius, dan Pisces. Dari inisial ada huruf D, M, J, P, H, Q, L, D, Y, R, U, B, J, W, H, A, S, T, Q, L, W, M, J, U, P, dan L ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untuk Taurus ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.